Kenapa Amerika tak berani perang terbuka dengan China? Jawabannya lebih gila dari yang kalian kira. Pernah nggak sih kepikiran, kenapa Amerika yang katanya negara adidaya, punya militer paling mahal sedunia, punya 11 kapal induk, punya drone tempur yang diklaim canggih, satelit militer segambreng, tapi kalau ketemu China atau Tiongkok kok langsung kalem? Anehnya, jika musuhnya cuma negara kecil, Amerika langsung gaspol. Irak dihajar, Libya dibombardir, Taliban pun diburu sampai ke goa-goa. Namun, kenapa giliran sama China malah cuma bisanya kirim kapal, posting rasa prihatin, terus udah deh balik kanan? Apa karena takut? Atau justru karena Amerika tahu betul lawan yang dihadapi ini beda kelas? Amerika bisa dengan mudah melibas negara-negara seperti Serbia, Irak, Afghanistan, bahkan mengancam Iran. Tapi China bukan negara kaleng-kaleng. China negara yang sudah resmi masuk jajaran ekonomi top dunia, punya kekuatan militer paling cepat berkembang, dan punya kemampuan teknologi yang gak bisa dianggap remeh. Amerika sadar, ini bukan soal pertunjukan kekuatan biasa. Ini soal mempertaruhkan perekonomian global, nasib triliunan dolar, bahkan stabilitas negaranya sendiri. Perang terbuka itu bukan cuma soal peluru ataupun rudal aja, tapi juga soal siapa yang bisa tahan lebih lama kalau dunia mulai runtuh. Perang dagang antara Amerika dan China bikin ekonomi global tegang. Trump menaikkan tarif impor produk China sampai 145%. China pun membalas dengan tarif 125%. Efeknya, harga barang di Amerika naik, rantai pasok jadi kacau, perusahaan raksasa Amerika mulai panik. Bahkan Apple sampai harus mikir ulang soal lokasi pabrik iPhone, karena selama ini mayoritas komponennya dirakit di pabrik-pabrik China. Bayangin, kalau dari perang dagang aja udah segenting itu, gimana kalau sampai perang terbuka? Satu hal yang bikin Amerika makin mikir dua kali buat ngajak ribut langsung China adalah kekuatan militer China yang sudah bukan cuma besar di darat, tapi juga sangat signifikan di laut dan udara. Banyak yang masih menganggap jika China sebagai negara daratan, tapi kenyataannya perkembangan militer China di domain maritim dan udara dalam satu dekade terakhir bikin banyak jenderal Amerika mulai keringetan. Bukti paling konkret, rudal-rudal balistik anti kapal milik China, yaitu DF-21D dan DF-26 yang sudah sering banget disebut oleh analis militer barat sebagai carrier killer, alias pembunuh kapal induk. Rudal ini bukan sekedar besar dan jauh jangkauannya, tapi juga dirancang khusus buat menargetkan dan menghancurkan kapal induk milik Amerika, yang selama ini jadi lambang kekuatan global Pentagon. Menurut laporan dari RAND Corporation dan CSIS, DF-21D punya jangkauan sekitar 1.500 km, dan DF-26 bahkan bisa mencapai hingga 4.000 km. Ini artinya, kapal induk Amerika yang mendekat ke Laut China Selatan ataupun Laut China Timur bisa dihajar langsung dari daratan utama China tanpa perlu ada peringatan dan tanpa perlu kirim armada besar ke laut terbuka. Bahkan majalah Forbes pernah menulis sebuah artikel yang menyatakan bahwa Amerika tidak lagi bisa memarkir kapal induk secara bebas di kawasan Asia Pasifik tanpa risiko tinggi. Rudal-rudal ini bikin radius zona aman buat kapal induk Amerika makin sempit, terutama karena China juga melengkapinya dengan sistem radar jarak jauh, satelit pengintai, dan drone udara yang mampu mendeteksi pergerakan kapal secara real-time. Pentagon sendiri dalam laporan tahunannya ke Kongres tentang kekuatan militer China menyebut DF-21D sebagai rudal balistik anti kapal atau ASBM pertama di dunia yang dikerahkan dengan kemampuan untuk menyerang target bergerak di laut. Bahkan dalam salah satu pernyataan internal, militer Amerika sampai memberikan label untuk DF-21D. Label tersebut menyatakan, "You come, you die," yang artinya kamu datang, kamu mati. Itu bukan cuma retorika, tapi sinyal betapa seriusnya mimpi buruk yang bakal dirasakan Amerika dari sistem rudal tersebut. Nggak heran kalau dari 11 kapal induk aktif yang dimiliki Amerika, yang harusnya bisa jadi penentu arah pertempuran laut, sebagian besar sekarang lebih sering hanya mondar-mandir di luar jangkauan rudal China.
Istilahnya cuma menunjukkan kehadiran, bukan menunjukkan kekuatan. Bahkan saat konflik di Taiwan memanas, USS Ronald Reagan, salah satu kapal induk utama Amerika yang berbasis di Yokosuka, Jepang, memilih mundur ke lokasi yang lebih aman daripada masuk ke wilayah yang bisa dijangkau oleh rudal China. Sampai-sampai pengamat militer Amerika mengatakan, dalam skenario terburuk, jika konflik Amerika dan China pecah, kekuatan militer China berpotensi menimbulkan kerugian besar pada armada Amerika Serikat hanya dalam waktu 72 jam pertama. Lebih gilanya lagi, selain rudal darat ke laut, China juga memperkuat kemampuan A2AD. Ini sistem lengkap, mulai dari rudal, radar, satelit, dan juga pertahanan udara yang dirancang supaya wilayah seperti Laut China Selatan jadi kandang macan bagi siapapun yang nekat intervensi masuk. Jadi, meskipun selama ini Amerika terkenal suka mengirim kapal perang kemana-mana buat menunjukkan siapa yang berkuasa, tapi giliran masuk ke zona rudal China, mereka harus mikir ulang. Karena ini bukan soal berani atau enggak, tapi soal resiko kehilangan kapal senilai miliaran dolar dan juga ribuan nyawa tentara dalam hitungan menit. Mau coba uji nyali? Silahkan, tapi harga diri militer Amerika yang rontok duluan. Lucunya lagi, meskipun Amerika sering pasang badan, faktanya utang Amerika ke China itu masih ada triliunan dolar. Menurut laporan resmi dari Departemen Keuangan Amerika, China masih memegang sekitar 860 miliar dolar surat utang Amerika. Artinya, jika China sewaktu-waktu mau, bisa banget China langsung lempar surat utang tersebut ke pasar global, bikin nilai dolar jeblok, dan memicu krisis keuangan besar-besaran di Amerika. Jadi, bukan cuma takut rudal, Amerika juga deg-degan kali kalau China tiba-tiba memainkan kartu ekonomi tersebut. Nah, kalau kalian perhatikan, strategi Amerika dalam menghadapi China cenderung halus tapi pamer. Mereka kirim kapal perang ke Laut China Timur. Mereka ajak Jepang, Korea Selatan, Filipina buat latihan militer gabungan. Mereka kirim pesawat pengintai ke sekitar Taiwan. Tapi Amerika jarang banget menyentuh langsung. Lebih sering mengirim sinyal, bikin propaganda, posting, kami prihatin, lalu diam. Karena mereka tahu satu gerakan salah bisa memicu domino efek yang gak bakal bisa dibalikan. Di dunia modern, dominasi bukan cuma soal siapa yang punya senjata paling besar, tapi soal siapa yang bisa tetap berdiri ketika tekanan ekonomi, teknologi, dan geopolitik datang bertubi-tubi. Dan China kelihatan makin glowing. Mereka investasi besar-besaran di AI. Mereka bikin konstelasi satelit sendiri. Mereka punya proyek Belt and Road yang bikin negara-negara kecil makin dekat dengan mereka. Mereka sudah siap untuk jadi alternatif dari sistem global yang selama ini dipimpin oleh Amerika. Kalian lihat bagaimana China main di Afrika. Mereka membangun pelabuhan, jalan tol, rel kereta cepat. Semua dikemas dalam bentuk bantuan ekonomi. Sedangkan Amerika sibuk memberikan sanksi. Di Amerika Latin, negara seperti Venezuela, Bolivia, sampai Argentina mulai melirik kerjasama dengan China karena merasa didukung tanpa harus tunduk pada kebijakan politik Amerika. Asia Tenggara juga mulai mikir ulang. Beberapa negara-negara yang selama ini dekat dengan Amerika mulai diversifikasi hubungan. Karena China sekarang gak cuma menawarkan uang, tapi juga infrastruktur teknologi dan akses pasar. Pernah ya dalam satu wawancara, Trump bilang, jika negara-negara lain sedang menjilat pantat Trump demi mendapatkan kesepakatan dengan Amerika. Tapi kalau diperhatikan, itu nggak berlaku ke China. China nggak menjilat, China malah ngelawan. Dan Trump meskipun keras di depan media, tetap aja dia hati-hati kalau ngomongin konflik terbuka dengan China. Karena Trump tahu, China musuh setara. Amerika mungkin kelihatan garang, tapi di balik layar mereka sangat selektif soal siapa yang benar-benar mereka lawan secara terbuka. China bukan musuh biasa, karena begitu mereka terlibat perang langsung, yang tenggelam bukan cuma kapal induk Amerika, tapi juga ekonomi global, rantai pasok dunia, dan stabilitas dolar. Karena itu, selama masih bisa dikendalikan lewat diplomasi, sanksi, propaganda, dan manuver-manuver kecil, Amerika bakal menghindari kontak langsung sejauh mungkin. Kalau di masa depan China benar-benar naik ke posisi nomor 1 di dunia, dan Amerika harus memilih antara perang langsung atau mundur teratur, kalian kira Amerika bakal ngambil jalan yang mana? Dan menurut kalian, negara lain bakal ikut siapa? Yang lama atau yang baru? Mari diskusi. Gimana pendapat kalian? Banjirin kolom komentar yuk. Kalau kamu suka video ini, klik like dan share ke teman-teman biar makin viral. Makasih sudah nonton.